Ini dibangun ya muspro ya. Iku nganu pedhot neh ngono. Ah sini iki pedhot ngono. Satu jadi tempat wisata mangrove di Desa Tunggulsari. apa nah? Gawanane telo nggih. Wisata mangrove di Desa Tunggulsari Solo, Jerop. Dampak erop tahun ini, kecuali memang ke warga langsung yang terdampak, ada dampak yang lebih besar lagi, yakni terkait dengan dampak lingkungan, terutama di sektor pariwisata, karena latar belakang pariwisata Desa Tunggulsari adalah pantai Mina Mangrove, sehingga majunya sektor pariwisata ini memang didukung dengan bagusnya atau kuatnya penanganan lingkungan dan adanya kelestarian lingkungan yang ada di Desa Tunggulsari, terutama pohon mangrove. Lah, karena pada kejadian rob ini mulai dari tahun 2022 bulan Mei sampai 3 tahun terakhir sampai tahun ini intensitas ombaknya memang besar dan tinggi, sehingga abrasi di 3 tahun kebelakang itu cukup besar yang menghabiskan pohon mangrove di kawasan paling timur pantai kita itu luasannya bisa mencapai 3 hektar. Dalam 3 tahun itu luasan mangrove kita itu hilang sepanjang batas desa Jepat Kidul, kemudian batas desa Jepat Lor. Sehingga air laut yang datang dari timur itu tidak ada penghalang lagi untuk sekarang. Sehingga praktis pada saat gelombang tinggi, air laut langsung mencapai ketinggian yang melebihi area parkir, terutama yang ada di daerah wisata Mina Mangrove ini, dan sepanjang badan jalan akses menuju wisata ini. Panjangnya badan jalan menuju akses ini dari desa itu ada 1.800 meter, ditambah yang menuju RT 3 desa itu sekitar 500 atau 400 meteran. Jadi total ada 2.200 meter jalan akses menuju pantai wisata Mina Mangrove ini benar-benar lumpuh pada saat terjadi kondisi yang demikian. Walaupun saat siklusnya turun memang kondisinya kering, tapi sepasca rob tersebut jalannya mengalami penurunan dan kerusakan yang cukup parah. Jadi perlu bantuan itu ya Pak? Sehingga ya harapannya untuk ke depan, yang pertama adalah bagaimana kita warga Desa Tunggulsari dan pemerintah desa serta mengharapkan kepedulian dari pihak-pihak terkait, terutama di bidang penggiat lingkungan, untuk bagaimana kita menahan abrasi di wilayah pantai, terutama di wilayah pantai Desa Tunggulsari dan Kecamatan Tayu ini, sehingga potensi resiko terhadap bencana rob ini tidak terlalu menimbulkan dampak yang kerusakan yang parah lagi ke depannya. Mungkin ada terobosan-terobosan terkait dengan pemecah ombak, kemudian penghalang supaya abrasi itu tidak terjadi. Mungkin itu lebih kami harapkan, sehingga jika kelestarian alam dan abrasi sudah bisa diminimalisir,
sektor pariwisata tentunya akan otomatis bisa bergerak kembali. Nah, bahkan 2021 tempat wisata ini menurut data dari Dinas Pariwisata itu adalah pariwisata yang mempunyai tingkat kunjungan tertinggi di tahun itu. Nah, kemudian pada tahun 2022 bulan Mei itu terjadi rob yang skalanya cukup besar. Dari ini lebih besar lagi sehingga merubuhkan banyak fasilitas-fasilitas pariwisata seperti trekking, spot selfie, warung-warung pedagang itu menjadi rusak parah sehingga praktis mulai tahun itu lumpuh. Namun ada beberapa program sebenarnya dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi itu kemarin tahun 2024 itu membuatkan revitalisasi wisata dalam bentuk penghalang ombak itu, pemecah ombak, kemudian pembuatan gapura dari bambu, kemudian pembuatan jembatan dan beberapa pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengelola wisata supaya ya karena waktu itu lumpuh Pak, jadi semangat mengelola dari teman-teman pariwisata ini benar-benar mati sehingga harapannya ya kecuali sektor infrastruktur ya paling tidak ada program-program yang bisa menghidupkan lagi ya semangat teman-teman pengelola dalam mengelola lingkungan dan pariwisata yang ada di desa.